Bagian depan aman. Sekarang bolehkah saya periksa bagian bemper belakang? Ini bukan bemper. Apa dong? Bagasi. Cepetan. Permisi ya, Bu. Itu Pak, ada yang mau lewat lagi. Oh, Ibu Kanjeng. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kenapa? Maaf, saya mengganggu kenyamanan Ibu sebentar aja. Kenapa saya di stop? Bu Kanjeng, izinkanlah saya menggeledah Ibu. Loh, emangnya saya ada tampang pencuri apa? Tampang nyolong? Zaman sekarang, Bu Kanjeng, tampang itu tidak menjamin. Malahan ada pencuri yang berdasi. Saya tidak pakai dasi, pakai sanggul. Iya, ya. Ya udah kalau gitu, silakan geledah. Saya hargai niat baik saudara. Saudara siapa namanya? Jayu. Oh, Jayu. Oh, silakan. Maaf ya, Bu. Luar biasa. Bagian depan aman. Sekarang bolehkah saya periksa bagian bemper belakang? Ini bukan bemper. Apa dong? Bagasi. Cepetan. Permisi ya, Bu. Jangan sentuh sanggul saya. Sanggul ini adalah peninggalan leluhur saya dari Keraton Pakuningratan. Untuk mendapatkan sanggul ini, saya harus puasa 40 hari 40 malam. Jadi harga sanggul ini sangat mahal. Understand? Emang harga sanggulnya berapa sih, Bu? Harga sanggul ini bisa membeli klinik ini termasuk isinya. Kamu. Kalau dia, gak usah, gak apa-apa. Jadi gimana? Bagasi oke nggak? Aman, Bu Kanjeng. Tapi penuh. Gua di depan klinik nih. Lihat, gua di depan lo. Di depan gua. Ah, buka dong helmnya. Tuh, kan muka ganteng lo nggak kelihatan. Suster Leli mau kemana? Main bola. Suster Leli mau ngajak si Boy main bola. Aduh, Pak Jayus. Masa saya mau ngajak dia main bola? Saya itu mau nangkep si Boy. Dia lagi jual handphone saya sama temennya. Lihat tuh, Pak. Suster Leli, janganlah gegabah. Kita tunggu waktu yang tepat buat nangkep si Boy. Waktu yang tepat kapan lagi, Pak? Ini tuh waktu yang tepat. Kita bisa langsung tangkep basah si Boy. Ya udah, kita tunggu hujan aja dulu. Ngapain nunggu hujan dulu, Pak Jayus? Mendingan kita laporan dulu. Ngapain dilaporin dulu sih, Pak? Langsung aja kita tangkep sekarang. Ya gimana mau nangkep kalau nggak ada laporan? Gitu ya, Pak? Iya. Udah deh, yuk. Weh, lo emang CS lo. Ya, makasih ya. Jangan lama-lama ya. Baru aja gue puji CS. Ntar deh, pokoknya kalau gajian gue gantiin. Waduh. Ya, dulu ya. Makasih. Ayo. Kalau setelah 3 hari keadaan baik, upahnya bisa dihentikan. Oh iya, makasih ya, Dok ya. Ya. Dokter, sekarang saya udah tahu siapa yang ngambil handphone saya. Si Boy, Dok. Saya udah yakin banget. Pasti si Boy. Saksinya Pak Jayus. Betul, Pak Dokter. Naluri pejuang saya mengatakan pelakunya adalah si Boy. Bentar. Kita tetap harus memakai azas praduga tak bersalah. Biarlah saya menyelesaikan masalah. Pak Jayus kan bukan orang dalam. Saya udah ada di dalam. Pak Jayus bukan suster kan? Bukan. Apoteker? Bukan. Perawat? Juga bukan. Apalagi dokter kan? Berarti bukan orang dalam. Tapi
Tapi saya mantan pejuang. Datang dong. Gosok-gosok dulu tuh termos. Ntar keluar jin. Ini jinnya udah di depan. Mas Boy, duitnya banyak ya? Hai, dapat duit dari mana tuh? Perasaan tadi pagi masih mau ngutang. Bukan saya mau dari mana kayak uangnya. Pentingkah buat Anda? Enggak kan? Sudah diam saja. Boy, Iya Pak Dokter. ada waktu nggak? Saya mau ngajak kamu bicara dari hati ke hati. Bisa Pak? Saya mau sedikit bercerita sama kamu. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang kita menemukan sesuatu kebutuhan dalam hidup. Itu hal yang biasa. Dan kadang-kadang kita juga menemukan satu hal yang namanya cobaan. Sesuatu itu dianggap cobaan kalau kita cobain. Bukannya saya tidak menghargai waktu Bapak. Tapi saya ada urusan lain, Pak. Apa jurusan kamu? Mau transfer uang. Mau kemana? Ada apa lagi sih, Pak? Saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu tahu nggak bedanya uang haram sama uang halal? Ya tahulah, Pak. Kalau uang halal itu biasanya hasil dari keringat kita sendiri. Itu betul. Nah kalau uang haram? Itu dosa, Pak. Nah. Biasanya itu hasil dari korupsi. Nipu sana sini. Mencuri barang orang. Itu. Itu dia. Tapi, Pak, kadang-kadang uang haram itu enak juga, Pak. Kalau bisa dibikin halal. Boy, Nah, sekarang udah ketahuan kan, Dok? Berarti benar. Si Boy itu dapat duit dari hasil jual HP yang dicolong. jangan asal nuduh kamu. Kok Boy bisa begitu sih jadi orang? Itu, Pak. Enak juga kopinya. Ya, enak. Kalau mau dihabisin ya nggak apa-apa. Boleh nih. Iya, tapi itu bekas kopinya si Boy. Woi, bentar. Ada apa, Pak Jayus? Boy, Hah? selagi gue lagi baik nih sama lo, gue kasih tahu ya. Saya pengen buru-buru ke bank. Takut keburu tutup. Semua agama manapun melarang yang namanya mencuri. Pak Jayus malah ngajakin ngobrol. Dokter Happy aja saya tinggalin. Apalagi kemarin gue baca berita, ada orang yang dipenjara gara-gara nyolong HP. Wah, nggak punya agama tuh orang. Nggak ada otaknya kali. Nah, lu tahu kan itu nggak ada otaknya? Iya. Makanya, Boy, segeralah selagi nyawa di kandung badan, lu pulangin tuh duit. Nggak ada hubungannya kali. Transfer ke bank sama masuk neraka. Banget banget lu jadi anak. Dah, lu nggak takut sama neraka jahanam? Bahwa memang Boy adalah pelaku yang mencuri handphonenya Suster Leli. Semua orang di klinik udah yakin, Pak, kalau Mas Boy itu yang nyuri handphonenya. Tidak bisa dibiarin nih. Nggak nyangka ya, Pak, Mas Boy bisa berbuat seperti itu. Ya namanya juga lagi kepepet. Dia pasti menghalalkan segala cara. Memang nyuri handphone itu halal ya, Pak? Haram. Tadi Bapak bilang menghalalkan segala cara. Ya, maksudnya nggak gitu, Mbak Waras. Udah. Saya mau lapor.
Lapor polisi. Lapor orang tuanya Boy. Memang Pak Tombo kenal sama orang tuanya Mas Boy? Ngomong sama kamu jelimet ya. Terserah. Yang terhormat Dokter Happy. Kalau memang sudah jelas Boy pelakunya, ya mbok segera diberi tindakan yang tegas. Saya itu masih mengumpulkan. Hus! Saya masih mengumpulkan bukti-bukti. Jadi ketika nanti dikumpulkan, kita baru bisa mengetahui siapa pelakunya. Sekarang kita pakai azas pradukata bersalah. Bagaimana jadinya nanti kalau kita telah tuduh Boy, ternyata setelah kita paksa bukan dia pelakunya, kita bisa malu. Terus siapa pelakunya? Itu yang akan kita selidiki. Aduh, Dokter Happy, itu kelamaan. Kalau kita terus membiarkan situasi seperti ini, kita bisa saling curiga. Saya curiga sama Mbak Waras. Mbak Waras curiga sama saya. Nah, Suster Leli curiga sama Suster Lola. Suster Lola curiga sama Suster Leli. Nah, Mbak Kartina curiga sama Pak Jayus. Pak Jayus curiga sama Mbak Kartina. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang curiga sama Dokter Happy? Pak Tombo curiga sama Dokter Happy. Ya saya cuma nanya, kalau Dokter Happy curiga sama saya, ya monggo. Kamu ngambil handphonenya si Leli? Hah? Sumpah bener, bener enggak? Boleh periksa. Geledah saya, geledah. Balik. Geledah. Sumpah enggak? Buntelan semua gimana geledahnya? Pak Jayus, sepertinya dalam masalah ini Pak Jayus harus turun tangan sendiri. Soalnya kalau ngandelin Dokter Happy sama Pak Tombo, urusannya jadi lama, berkali-kali. Bisa-bisa 3 episode pencurinya nggak ketangkep. Padahal kan udah jelas-jelas bahwasanya pencurinya itu adalah si Boy. Boynya bawa pete. Rasanya tangan saya ini udah gatal mau turun tangan. Apalagi bukti-buktinya udah nyata. Tapi apa daya, saya tidak bisa ikut campur. Saya kan bukan orang dalam. Tak enak lah. Alah, Pak Jayus itu udah kayak orang dalam. Tiap hari nongkrong di sini. Biarpun nggak jelas kerjanya apa. Saya titip payung ya. Mau beresin pencuri ya? Mau ke toilet, engkau belet dari tadi. Untuk masalah ini, saya anggap Pak Jayo seorang dalam. Karena terus terang, saya sendiri merasa nggak tega. Kalau dokter nggak nunda-nunda, mungkin HP saya sekarang udah ketemu. Gitu aja lama, gimana suruh ngurusin koruptor? Dan saya berjanji, hari ini juga persoalan bisa selesai. Dan si Boy mengakui bahwa dia yang mencuri handphone. Tapi saya butuh bantuan dokter. Oke, nggak masalah. Kalau saya minta bantu, saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Ntar kalau dokter pulang, saya numpang turun di Cawang.